Selamat datang di Rai Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baiklah, Bapak akan menyampaikan materi tentang Yuk, disimak video tersebut. Tahukah kamu, data dan informasi dapat disajikan dalam berbagai jenis dan bentuk seperti tulisan, gambar, grafik, dan sebagainya. Agar informasi dan data mudah dibaca, data yang ada harus dikelompokkan. Nah, anak-anak, di sini saya contohkan pengetikan sebuah data ataupun informasi ya. Kita buatnya di Microsoft Excel. Nah, perhatikan. Di sini saya ketik dulu ya. Nah, anak-anak, di sini saya udah mengetikkan ya data ya, sebuah data dalam bentuk Microsoft Excel. Jadi ini semua diketiknya secara manual. Kemudian perhatikan, di sini ada nama barang. Untuk kolom nama barang kan terlalu sempit. Jadi kita mau buat agak lebar. Jadi cara melebarkan kolom, bisa arahkan mouse kita ke mari ya, di antara kolom C dengan kolom D. Tunjuk kursor mouse-nya itu sampai ada icon ya, arah ke kiri dan ke kanan, lalu geser. Nah, ini cara untuk memperlebar kolom. Begitu juga dengan ini, harga satuan. Kolomnya juga kita lebarkan ya. Ini total biaya juga kita mau lebarkan. Nah, cara lainnya seperti ini, melebarkan kolom ya. Misalnya ini kalau terlalu sempit, kita tinggal arahkan mouse kita kemari, lalu diklik 2 kali. Klik-klik. Nah, ini juga caranya ya untuk melebarkan kolom. Sekali lagi ya, kalau misalnya kolomnya terlalu sempit, untuk melebarkannya kita bisa kliknya 2 kali ya di sini. Klik-klik. Oke. Nah, ini kan kelebaran ya untuk yang kolom nomor. Jadi saya mau rapatkan juga sama, kliknya 2 kali. Nah, untuk merapatkannya. Nah, perhatikan anak-anak. Di atas ini, di sini ada font ya. Nah, fungsinya itu untuk mengubah jenis tulisan, ukuran tulisan. Ini untuk cetak tebal, cetak miring, dan garis bawah. Nah, contoh ya, untuk yang nomor, tanggal, nama barang, jumlah, harga satuan, total, ini semuanya kita mau buat cetak tebal. Caranya disorot seperti ini. Setelah disorot, pilih yang satu ini, bold, cetak tebal. Nah, otomatis tulisannya dibuat agak tebal. Kemudian jenis tulisan bisa kita ubah juga apabila mau diubah ya. Nah, jadi di sini kita bisa ubah jenis tulisan. Contohnya di sini saya pilih yang namanya Arial Black. Nah, ketika kita pilih jenis tulisan, otomatis kolomnya itu kesempitan ya. Nah, kita bisa perlebar lagi. Caranya tinggal double klik ya di antara kolom,
Ini double klik agar kolomnya itu lebih lebar. Nah, kalau misalnya sudah, selanjutnya perhatikan yang di bawah ini. Ingat anak-anak, pengetikan data di Microsoft Word itu semuanya itu bisa kita atur melalui format ya. Nah, misalnya untuk tanggal nih, kita mau buat 15 Januari 2020. Nah, kita mau buat ya. Jadi bulan 01 ini kita mau ubah menjadi tulisan. Caranya pilih ke bagian sini, anak-anak, perhatikan. Nah, di sini kan banyak ya pilihan, ada general, number, currency, counting, short date, long date. Nah, kita bisa pilih dari yang ini, long date. Otomatis dia munculnya 15 Januari 2020. Nah, format ini bisa kita atur ya. Perhatikan misalnya kita pilih ke more number format. Nah, jadi di sini ada settingan yang lebih spesifik. Nah, contohnya misalnya kita maunya yang gimana? Di sini ada sampelnya ya. Jadi di sini dia juga bisa menampilkan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, apabila kita mau buat misalnya 15, bulannya itu kita buat singkatan, misalnya 15 Jan 2020. Nah, untuk buat format yang seperti itu, kita bisa pilih ke bagian custom nantinya. Nah, kita pilih ke bagian custom. Lalu di sini juga banyak formatnya yang bisa dipilih. Nah, contohnya kita pilih yang seperti ini. Otomatis dia tertulis tanggal 15, bulan Januarinya dia singkat ya, lalu tahun. Nah, apabila kita mau ubah format seperti ini bukan diketik manual ya anak-anak. Jangan ketik manual, tapi buatnya itu dari format cell. Kalau sudah, jawab oke. Nah, otomatis dia berubah seperti itu. Jadi sekali lagi ini bukan diketik manual. Nah, ayo perhatikan, seulang lagi ya. Nanti format tanggal di sini semua kita ubah ya menjadi tanggal, kemudian bulannya itu disingkat, lalu tahun. Sekali lagi caranya seperti ini ya. Ini kan karena kita mau buat semuanya ya. Ini disorot dulu semuanya. Setelah itu pilih ke bagian sini, cari ke bagian more number format, diklik, lalu cari ke bagian custom, kemudian pilih yang satu ini. Pilih yang satu ini. Apabila sudah, jawab oke. Nah, otomatis format tanggalnya sudah seperti ini. Berikutnya, perhatikan untuk harga satuan. Nah, harga satuan itu biasanya ada rupiahnya ya di depan. Nah, ingat anak-anak, di Excel rupiahnya itu tidak boleh kita ketik manual. Rupiah di sini tidak boleh kita ketik manual ya. Kalau kita ketik manual, nanti kita tidak bisa memasukkan rumus. Cuman untuk bab 7 kita belum bahas mengenai rumus ya. Di sini kita masih mengenal formatnya saja. Jadi sekali lagi saya ingatkan, untuk rupiah
itu tidak boleh diketik manual. Jadi di sini nanti saya mau buat 2.500 rupiah, 2.200 rupiah. Nah, cara buatnya seperti ini. Pertama-tama ini kita sorot dulu semua, karena kan semua harga satuan ini kita mau masukkan satuannya harganya rupiah ya, jadi disorot dulu. Lalu cari ke bagian accounting. Nah, accounting dengan currency itu kurang lebih sama. Jadi saya pilih yang accounting. Nah, otomatis rupiahnya itu muncul. Nah, kemudian kalau kita mau memasukkan nilai desimal pada 2.500 ini ataupun 2.200, kita mau memasukkan nilai desimal, itu juga tidak boleh diketik manual. Ingat, nilai desimal tidak boleh diketik manual ya. Untuk memunculkan nilai desimalnya, nanti kita bisa pilih yang satu ini. Nah, ini untuk menambahkan jumlah digit desimal. Yang satu ini fungsinya untuk menambah jumlah digit desimal. Termasuk titik ini ya. Titik ini tidak boleh diketik. Jadi ini bukan diketik manual ya, titik di sini ya. Nah, berikutnya lanjut. Untuk total biaya sebenarnya kita bisa menghitungnya menggunakan rumus. Jadi di Microsoft Excel ada menyediakan rumus. Cuman sekali lagi di bab 7 ini kita belum bahas rumus ya. Kita hanya membahas format. Nanti di bab 8 baru kita bahas bagaimana cara memasukkan rumus. Jadi karena ini kita tidak membahas rumus, seketiknya manual. Ini saya ketiknya manual ya. Nah, perhatikan total biaya ini juga sama. Nantinya kita mau munculkan rupiah dan satuannya. Sekali lagi caranya pertama-tama disorot dulu. Setelah disorot, cari ke bagian accounting. Begitu kita pilih accounting, otomatis dia muncul ya rupiahnya. Sedangkan untuk memunculkan desimalnya, kita bisa pilih di sini. Di sini kalau misalnya kita klik sekali, maka dia muncul desimalnya 1 digit. Kalau kita klik lagi sekali, otomatis muncul desimalnya 2 digit. Nah, kalau sudah, di sini kita bisa buat kotak nih. Nah, jadi kita mau buat ada garis-garisnya. Caranya disorot semua data tersebut, lalu arahkan mouse-nya ke bagian sini, pilih yang namanya all borders. Ini fungsinya supaya nanti ada kotaknya seperti ini. Lanjut, untuk tulisan nomor ini dan tanggal, saya mau kasih perataan tengah. Nah, untuk buat rata tengah, pastikan disorot dulu, lalu pilih dari sini, rata tengah ataupun center. Begitu juga dengan yang tanggal ya, disorot, lalu dikasih rata tengah. Yang jumlah juga, seperti ini. Nah, untuk nama barang dan harga satuan, total biaya ini tetap biarkan aja seperti ini ya anak-anak. Berikutnya di bagian atas ini kalau misalnya kita mau kasih warna, bisa ya anak-anak, warna kotaknya. Nah, dari yang satu ini kita bisa kasih warna seperti ini. Nah, anak-anak, ini tambahan ya. Misalnya kita mau masukkan informasi waktu. Jadi kalau saya lihat di sini, ini kan udah jam 12 ya, lewat 7 menit.
Jadi di sini kita bisa ketik 12.207. Nah, jadi jam ini juga ada formatnya. Nanti kita bisa aturnya dari sini ya, di bagian times. Kemudian times ini juga ada beberapa format. Contohnya kita pilih ke bagian no numbers format. Nah, di sini ada format untuk jam ya, sebagai tambahan informasi. Jadi di Microsoft Excel kita bisa memasukkan informasi data berupa jam. Nah, anak-anak, berikut ini adalah pembahasan tentang format tampilan Microsoft Excel. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. See you!